Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah Anggaran Sektor Publik kelas D dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai performance-based budgeting. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Olive Atia dengan NPM 052, lalu selanjutnya ada Narita Septia dengan NPM 056, lalu ada Rika Dia dengan NPM 061, selanjutnya ada Putri Ella dengan NPM 065, lalu ada Sharon dengan NPM 081, lalu ada Asasi Humaira dengan NPM 136, dan saya sendiri Maranatha Kesha dengan NPM 173. Baik, yang pertama ada deskripsi. Performance-based budgeting atau anggaran berbasis kinerja yang biasa disingkat ABK adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Perencanaan kinerja ini terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Performance-based budgeting atau anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran. Nah, penganggaran berbasis kinerja ini menekankan pada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, sementara efektivitas ini mempertimbangkan kinerja penganggaran. Nah, penganggaran berbasis kinerja ini dilakukan dengan cara yang lebih transparansi sehingga anggaran dapat dinilai dan dievaluasi kembali dengan cara yang lebih mudah dan metode biayanya menekankan pada hubungan antara input dan output. Variasi dalam sistem penganggaran pemerintahan berbasis kinerja dapat dikembangkan untuk yang pertama yaitu melayani berbagai tujuan antara lain sebagai pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari pengenaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Yang kedua sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah tersebut. Yang ketiga sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk menggantikan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Kemudian yang keempat yaitu penganggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip performance-based budgeting. Nah, prinsip ini itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama prinsip value for money sama prinsip good corporate governance. Yang pertama yaitu prinsip value for money. Dalam kaitan dengan penganggaran, prinsip ini itu digunakan untuk menilai apakah negara telah mendapatkan manfaat secara maksimal dari belanja yang dilakukan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Pencapaian value for money ini sering digambarkan dalam bentuk 3E, yaitu yang pertama ekonomis, yang kedua ada efisien, dan yang terakhir ada efektif. Ekonomis di sini tuh dikatakan yaitu meminimalkan biaya sumber daya untuk suatu kegiatan. Lalu yang kedua ada efisien, yaitu melaksanakan tugas dengan usaha yang optimal. Yang terakhir ada efektif, yaitu sejauh mana sasaran telah tercapai. Yang kedua ada prinsip good corporate governance, yaitu dipahami sebagai suatu kondisi yang mempunyai 8 karakteristik utama. Masing-masing prinsip utama tersebut selanjutnya secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada participation, yaitu adanya partisipasi dari semua pihak seperti masyarakat luas, termasuk adanya jaminan kebebasan berserikat dan berekspresi. Selanjutnya ada rule of law, yaitu berkaitan dengan sistem penganggaran, dan prinsip ini tuh merupakan pusat dari proses penyusunan anggaran. Yang ketiga ada transparansi, yaitu prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah. Selanjutnya ada responsiveness, yaitu sistem penganggaran harus mampu menampung semua kebutuhan publik dalam waktu yang masuk akal. Yang kelima ada consensus orientation, yaitu penganggaran harus mengakomodir secara segala kepentingan yang ada pada masyarakat luas. Selanjutnya yang keenam ada equity and inclusiveness, yaitu kesamaan dan pengikutsertaan. Jika diterapkan dalam sistem penganggaran, maka semua keputusan dalam bidang keuangan itu dibuat demi kepentingan masyarakat.
Selanjutnya ada effectiveness and efficiency, yaitu anggaran berbasis kinerja merupakan cerminan kedua dari prinsip tersebut. Yang terakhir ada accountability, yaitu akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Materi yang selanjutnya adalah manfaat performance-based budgeting. Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Terdapat 6 manfaat. Yang pertama, ada anggaran berbasis kinerja yang memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dan yang kedua, ada penerapan anggaran berbasis kinerja adalah suatu hal penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Dan yang ketiga, ada penerapan anggaran berbasis kinerja yang mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Dan yang keempat, ada organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan juga parlemen berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional ketika pendekatan anggaran berbasis kinerja tersebut terlaksana. Dan yang kelima, ada anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Dan yang terakhir, terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah, tetapi kementerian tetap lebih fokus pada prioritas untuk mencapai tujuan departemen meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan penyusunan performance based budgeting. Jadi dalam anggaran berbasis kinerja ini disusun dalam 5 tahapan, yaitu tahapan pertama penentuan visi dan misi yang mencerminkan strategi organisasi serta penentuan tujuan, sasaran dan juga target. Yang dimana tahapan ini itu harus ditetapkan oleh suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai, sehingga setiap indikator kinerja itu harus dikaitkan dengan komponen-komponen tersebut. Nah, komponen-komponen ini itu nggak hanya ditetapkan oleh pemerintah aja, tapi juga mengikutsertakan masyarakat sehingga bisa memperoleh informasi terkait dengan kebutuhan publik. Nah, tahapan selanjutnya yaitu adalah penentuan indikator kinerja. Jadi indikator kinerja sendiri itu merupakan suatu ukuran kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur serta dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai dan melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap sesudah kegiatan atau program itu selesai dan memperoleh manfaat. Nah, indikator kinerja ini meliputi masukan atau input, ada keluaran atau output, hasil atau outcome, lalu ada manfaat atau benefit, dan ada dampak atau impact. Nah, selanjutnya ada tahapan evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program, yang mana kegiatan ini itu meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternatif yang kemudian diambil keputusan atas program atau kegiatan yang dianggap menjadi prioritas. Nah, kenapa dilakukan pemilihan dan prioritas program ini? Dikarenakan oleh sumber dayanya yang terbatas. Nah, selanjutnya ada tahapan analisis standar biaya, yang mana analisis standar biaya ini merupakan standar biaya suatu program atau kegiatan sehingga alokasi anggarannya itu bisa menjadi lebih rasional. Dan yang tahapan terakhir ada keuntungan dari perencanaan anggaran berbasis kinerja ini. Nah, anggaran berbasis kinerja ini bisa memberikan manfaat bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, seperti dengan membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan pemerintah ini dapat tercapai dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu juga dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang transparan sehingga pihak-pihak yang terkait itu dan juga masyarakatnya itu bisa dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah daerah. Baik, selanjutnya adalah penyusunan performance based budgeting. Selanjutnya, indikator penyusunan performance based budgeting terbagi menjadi 3. Yang pertama,
masukan atau input, mencakup semua sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan, biasanya berupa personel atau sumber daya manusianya, waktu atau aset lainnya yang diperlukan untuk suatu kegiatan tersebut. Yang kedua, keluaran atau output, biasanya merujuk pada produk atau layanan yang dihasilkan dari suatu kegiatan tersebut yang dibiayai berupa barang atau jasa atau hasil nyata yang dapat diukur. Yang ketiga, hasil atau outcome, melibatkan hasil positif yang diinginkan atau perubahan yang terjadi dari hasil keluaran yang dihasilkan dan berfokus pada tujuan dan dampak panjangnya. Berikut ini terdapat studi kasus mengenai evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data-data dalam ringkasan realisasi APBD dan ringkasan APBD pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004 sampai 2006, yakni sebelum penerapan penganggaran berbasis kinerja, dan pada tahun 2008 sampai 2010, yakni setelah penerapan penganggaran berbasis kinerja, diukur rasio ekonomis, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang bertujuan untuk mengevaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money. Rasio ekonomi adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap anggaran penerimaan pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi real. Sedangkan rasio efisiensi adalah perbandingan antara biaya untuk pendapatan asli daerah terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Menurut hasil riset diketahui bahwa dalam rasio ekonomi terdapat perbedaan pada saat sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja, terdapat 77,4% kabupaten dan kota yang dapat dikategorikan sangat ekonomis, 13,97% dikategorikan ekonomis, 3,22% cukup ekonomis, 2,1% kurang ekonomis, dan 3,22% tidak ekonomis di Provinsi Jawa Timur. Dalam rasio efektivitas tidak terdapat perbedaan pada saat sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat 97,84% kabupaten dan kota yang dapat dikategorikan sangat efektif, dan 2,15% dikategorikan efektif di Provinsi Jawa Timur. Dalam rasio efisiensi terdapat perbedaan pada saat sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat 36,55% kabupaten dan kota yang dikategorikan sangat efisien. Terdapat 38,7% kabupaten dan kota yang dapat dikategorikan efisien, 22,58% cukup efisien, 1,07% tidak efisien. Rasio efektif yang dicapai oleh sejumlah besar pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dari target penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan potensi real yang dimiliki suatu kabupaten atau kota, baik itu sebelum atau sesudah diterapkannya sistem penganggaran berbasis kinerja. Rendahnya rasio efisiensi berarti dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output yang optimal. Untuk rasio ekonomi menunjukkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini berarti pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah melebihi anggaran penerimaan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.